Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan materi tentang CRUD, Create, Update, dan Delete. Orang bijak mengatakan tentang konsep belajar itu ilmu dipelajari, skill dilatih. Jadi meskipun ilmu dimiliki, tanpa adanya latihan maka skill tidak akan dimiliki. Saya Muhammad Amr Lubis akan menjelaskan materi ini untuk kita. Materi pertama yang kita bahas adalah create, menambah data ke dalam database, lalu membaca data untuk ditampilkan, kemudian update data, mengubah data bila mana diperlukan, dan delete, menghapus data yang tidak diperlukan. Keempat materi itu akan kita diskusikan dalam video kali ini. Karena materi ini ada beberapa poin, kemungkinan akan dibagi dalam beberapa video. 5 program. Ini program target. Apabila mana aplikasi ini berhasil dibuat, maka kita akan bisa kerjakan demokan program create, read, update, dan delete. Kita mulai dengan create. Input data, saya ikutkan nama saya sendiri, kemudian laki-laki, Padang, kemudian simpan. Berhasil. Kemudian yang kedua kita coba update di sini. Kita rubah menjadi namanya Rahman Mulia. Ini Jakarta. Kemudian update, berubah Jakarta. Tambah satu lagi, kita coba letakkan sini namanya tes, alamat juga tes, simpan ya, kemudian sudah dihapus, delete, sudah berhasil. Nah begitu, ini demo programnya. Sekarang kita mulai dengan materi berikutnya. Soal yang dimiliki itu adalah seperti ini. Ini soalnya, kita akan buatkan database CRUD, program CRUD untuk menghasilkan laporan seperti ini. Kemudian dari sana kita coba analisis dan kita ciptakan folder, dan berikutnya adalah desain database. Ini sekalian kita coba diskusikan sekalian di dalam papan ini. Analisis berarti input data kita siapkan dari awal. Kita ciptakan database. Di sini kalau kita lihat konsep selalu dependensi. Dependensi itu artinya suatu nilai yang unik yang bisa mempengaruhi nilai yang lain. Yang unik di sini apa? Nama. Kemungkinan tidak akan bisa banyak sama. Jenis kelamin udah pasti, hanya 2 model. Alamat juga ada yang sama. Jadi yang unik itu cuma ID. Jadi kita lihat di sini, ID lah yang menjadi key. Ya, kita tandain dia menggunakan tanda circle. Ini dia key. Nah, ini akan key-nya, dia akan mempengaruhi nama, jenis kelamin, dan alamat. Nah, berdasarkan itulah kita ciptakan sebuah grup data. Grup data itu kita sebut namanya dengan table. Nah, ini dia grup datanya. Nah, dari sini kita coba lihat. Ya, ini adalah tabel. Diberi nama tabelnya adalah
tabel pribadi, akan ada field di sana ID sebagai key, kemudian nama, jenis kelamin atau jekyll, lalu alamat. Nah, berdasarkan inilah kemudian selanjutnya kita ciptakan database. Yuk kita masuk ke database. Oke, kita ciptakan database ini. Kita beri nama yang baru. Namanya biodata. Karena biodata sudah ada berapa, saya bikin ini adalah biodata V4. Kemudian create. Nama tabelnya adalah pribadi, 4 field. Kenapa 4 field? Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 field ya. Nah, ini 4 field, go. ID ini adalah null, dia adalah auto increment ya, auto increment. Cancel dulu ya, auto increment. Oke. Lalu nama, kemudian jekyll, lalu alamat. Nah, integer itu adalah angka integer, angka bulat maksudnya. Kalau nama, kalau ini contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nama contohnya tadi kita lihat Yulia, ada Rahman, ada Muhammad Abdul Lubis. Berarti itu karakter. Maka kita beri namanya dia pacar. 30 digit. Jenis kelamin juga pacar, contohnya laki-laki, perempuan. Itu adalah 9 digit, jadikan 10. Alamat contohnya Padang, Jakarta. Diberikan dia 40. Ya, ini dia. Kemudian save. Ya, save, lalu kita browse. Tidak ada isinya, tambah data. Katakan sini Rahman tadi, Rahman laki-laki, Padang. Ada Yuli, Yuli, perempuan. Kemudian ini bukit tinggi. Kemudian go. Nah, sekarang coba kita browse. Ini dia. Bagaimana cara kita menggunakan SQL query untuk menampilkan data ini? Kita gunakan dari SQL. Kita gunakan perintah ini. Select bintang from pribadi. Ini adalah SQL query. Lalu kita go. Hasilnya seperti itu. Baik. Selanjutnya kita akan buat, tadi sudah soal, analisis dan database. Sekarang kita akan coding. Kita akan buat folder. Folder di sini. Nah, boleh buat langsung dari browser, browsing di dalam Windows Explorer, bisa juga dari text editor. Sekarang di sini kita buat namanya adalah pweb. Ini folder pemrograman web. Perhatikan nama foldernya di dalam D boleh, C boleh, pasti dalam SEM, Xamper ya, Xamper. Di sini akan ada disimpan datanya, kemudian dalam htdocs. Jadi seperti ini susunan foldernya. Ini yang folder kita sekarang. Nah, kemudian kita open folder. Ini sekarang dari text editor ya.
Kalau kita lihat urutannya, sekarang kita ada di skill query. Tadi sudah select bintang from pribadi. Kemudian kita akan buat program create yang pertama, program create. Baik, lanjutkan di sini, open folder. Ini dia web, kemudian select folder. Ya, isinya kosong. Di sini kita coba buat dengan perintah new file. Lalu ini kita simpan. Ini namanya koneksi PHP. Kemudian simpan. Ya, berhasil. Di sini kita buat dulu nama server. Nama server di sini adalah localhost. Kemudian nama user, nama user ini saya cut dulu, cut PHP. Nah, seperti itu. Nama user kita adalah root. Kemudian password blank. Kemudian kita nama database tadi adalah biodata v4. Dan coba di sini kita bikin koneksi sama dengan SQLi connect. Di sini ada bintang nama server, kemudian nama user, kemudian password, kemudian nama database. Nah, itu dia. Sampai situ ya. Ya, di sini bertanya di sini, jika koneksi ini kita diskusikan adalah apabila mana diskoneksinya gagal. Jika koneksi gagal, ini apa saja yang bercepatnya, apa saja ini. Maksudnya kalau koneksinya gagal akan dimunculkan kenapa dia gagal. Oke, ini satu pertama. Selesai, kita bikin file yang kedua. File yang kedua kita sebut namanya biodata. Biodata titik HTML. Pertama kita panggil dulu
koneksi ke database supaya tercipta koneksi. Di sini include koneksi di PHP. Kita manggil yang ini. Ini sini HTML. Ini data. Di sini karena kita akan menginputkan data, kita gunakan form. Ya, di sini ada form. Form itu akan ada action. Kemudian data simpan. Data yang kita kirim itu menggunakan metode post. Coba bikin yang pertama adalah nick, nama br, kemudian input kita gunakan tipe datanya teks, variabelnya nama, kemudian jekyll juga kita bikin break. Dan di sini si option di sini kita bikin namenya. Sini bikin lagi P supaya dia pindah baris. Paragraph ini juga pas lagi. Ctrl C, Ctrl V. Di sini lama sama juga teks. Ini pun tombol namanya simpan, value simpan. Ini hurufnya S kecil, S kecil besar. Nah, coba ini simpan, save di PW. Coba lihat dulu seperti apa dia. Localhost PW, lalu sini biodata titik PW. Tidak sih. Oke, nama oke, bisa ini. Nah, sekarang kita bikin tercantik sedikit, balik ke codingan.
sini tambah dulu field size ini ya. Field set. Simpan ya, kita refresh. Nah, oke. Tambah lagi tambah ini supaya video data. Sama dengan create, refresh. Nah, create sudah selesai. Nanti kalau kita klik tombol ini akan simpan data database, dia akan manggil video data simpan ya, ini akan dipanggilnya kalau hasil. Jadi ini kita copy dulu, ini kita copy, di copy. Kemudian sini new, save, paste. Nah, selesai. Ini PHP. Untuk mengambil data itu kita gunakan sini perintah. Nah, simpan di sana. Post, karena di sini metodenya post. Nih, metodenya post. Oke. Sini nama. Kemudian jacket. Setelah post, jacket. Sama dengan MySQL query. Oh iya, di sini lupa harus ada koneksi di sini. Ini include seperti PHP. Itu semua database. Nah, koneksi ini kita pakai ini, kita gunakan file ini saja. Nah, di sini ada string koneksi. Kemudian perintah simpan data database gimana? Kita lihat SQL query-nya. Di sini tadi data 4. SQL-nya. Nah, coba ke bawah sini insert. SQL query ya, ini SQL query. Insert into pribadi. Jadi
disk, go. Kalau berhasil akan masuk dalam tabel, ke dalam tabel pribadi. Kita lihat pribadi. Nah, masuk. Nah, sebenarnya berita itu yang tadi kita coba masukkan ke dalam situ. Ya, berita itu. Jadi di sini tadi ada insert, insert, insert into pribadi. Nama, title, alamat, values. Nah, ini yang kita kopikan. Ini copy, Ctrl C. Ini taruh di sini. Nah, seperti itu. Nah, valuesnya ini ambil dari sini. Ini kita ambilkan apa? Ini string nama, string title, string echo data berhasil disimpan. Copy aja, Ctrl C, Ctrl V, data disimpan. Kita seperti itu. Simpan, lalu kita run. Ini kita refresh, continue. Oke, ini dia create-nya. Coba di sini kita bikin namanya city. Soal ini ya, ini ada varian Bahria Safari. Perempuan dari sebelumnya bukit tinggi, simpan. Kita lihat database apakah berhasil. Kita browsing, go. Nah, sebenarnya perempuan bukit tinggi berhasil. Nah, sekarang kita belum bisa melihat data itu ada di dalam program. Kita belum bisa melihatnya dari program, tapi kita bisa melihatnya ini hanya dari database. Kenapa? Karena kita belum membuat program read. Nah, kita lihat lagi programnya lagi sebelum kita tutup. Ini program yang pertama tadi, koneksi, mengatakan kita punya nama server localhost, nama user root, kemudian passwordnya blank. Ini biodata kita, nama database-nya adalah biodata versi 4. Ini koneksinya menggunakan MySQL connection. Lalu biodata HTML seperti ini. Ya, kita tadi gunakan. Kalau nanti tombol simpan ini kita klik, simpan ini kita klik, maka kita memanggil program namanya biodata simpan. Biodata simpan itu yang ini dia. Nah, ini akan menyimpan. Jadi ada 3 database-nya. Nah, kita lihat sekali lagi sini sebelum kita tutup. Nah, di sini ketika data disimpan akan disimpan, kita klik tombol simpan, maka data akan disimpan ke dalam database. Ya, demikian saja.
kita akan lanjut nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, tolong diberi komen, share, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.